Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali menginformasikan tentang ujian masuk ke UIN Jakarta. Sahabat-sahabat dan teman-teman orang tua atau siswa yang mau masuk ke UIN Jakarta, di kesempatan atau di video yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa bahwa untuk masuk ke UIN Jakarta itu ada 5 jalur, yaitu SNMPTN, yang kedua ada SEPAN-PTKIN, yang ketiga ada UTBK dan SBMPTN, yang keempat ada UM-PTKIN, dan yang kelima ada SPMB Mandiri. Nah, kelima jalur ini bisa dipilih teman-teman untuk mengikuti ujian masuk ke UIN. Bahkan mungkin teman-teman bisa mengikuti beberapa jalur supaya bisa membackup apabila yang satu nggak lulus, mungkin di jalur yang lain bisa lulus. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang SNMPTN, yaitu jalur pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yang merupakan salah satu jalur masuk UIN Sareumdhidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau disebut LTMPT melalui Pangkalan Data Siswa Sekolah atau PDSS berdasarkan prestasi akademik siswa. Oke. Bagaimana sih masuk ke melalui jalur SNMPTN ini? Tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang teman-teman harus dibaca. Lebih jelas sebenarnya teman-teman bisa kunjungi juga di website UIN, ketik admisi.uinjakt.ac.id, atau teman-teman bisa tuliskan biasanya ujian masuk UIN Jakarta tahun 2021, nanti akan ketemu linknya. Oke, langsung pada persyaratan dan ketentuan. Pertama, ketentuan umum masuk melalui jalur SNMPTN ini, yaitu yang pertama, 1, SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot dan portofolio akademik. Rapot yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA, SMK, dan madrasah aliyah dengan masa belajar 3 tahun, atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai nomor pokok nasional, atau NPSN, dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS dengan lengkap dan benar. Nah, ini catatan penting, jangan sampai salah mengisikan data prestasi siswa, apalagi tidak sampai mengisi, itu akan berbahaya sekali, akan sia-sia di pendaftaran. Yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memiliki prestasi unggul dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS. Itu jadi teman-teman yang sudah merasa punya prestasi yang baik, punya rekam jejak yang baik, itu jangan tidak perlu khawatir atau harus tetap optimis untuk mengikuti jalur ini. Kemudian yang keempat adalah
Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut. Nah, ini penting. Jadi supaya tidak ada yang salah dalam prosesnya, teman-teman kunjungi di halaman perguruan tinggi tersebut sehingga lebih jelas membaca ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian itu yang ketentuan umumnya nanti bisa dibaca di halaman. Kemudian yang ketentuan khusus. Nah, ini ketentuan khusus, jadi ada ketentuan umum dan juga ada ketentuan khusus. Persyaratan sekolah. Ketentuan khusus persyaratan sekolah. Yang pertama, sekolah siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah 1. SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK yang mempunyai NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa PD atau disebut PDSS. Nah, ini tugas bagi sekolah untuk mengawal betul-betul siswanya supaya mendapatkan apa yang diimpikan. Yang persyaratan yang kedua untuk siswa pendaftar. Tadi persyaratan sekolah, sekarang persyaratan siswa pendaftar. Siswa pendaftar yang berhak mengikuti SNMPTN adalah 1. Siswa SMA atau MA Madrasah Aliyah atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2001 yang memiliki prestasi unggul. Catat. Jadi karena harus melampirkan prestasi siswanya sehingga disebutkan di sini ada prestasi unggul. Yang kedua, memiliki NISN, nomor induk siswa sekolah. Nomor induk siswa nasional. Itu memiliki yang terdaftar di PDSS. Oke. Jadi yang kedua memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Yang ketiga memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan oleh sekolah di PDSS atau memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun. Nah, ini nilai rapot, catatannya jangan sampai salah. Jadi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang diisikan oleh sekolah. Jadi sekolah yang mengisikan. Yang keempat, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, ini yang penting. Jadi sekali lagi, kunjungi halaman perguruan tinggi pilihan atau misalkan UIN. Jadi kunjungi di halaman UIN Jakarta, dibaca dengan benar, dengan teliti sehingga tidak salah atau tidak bingung memasukkan persyaratannya. Kemudian penerimaan di PTN. Siswa pendaftar diterima di PTN jika, satu, jadi yang bisa diterima di PTN, 1, lulus satuan pendidikan SMK, SMA, dan MA. Oh iya, tentu kalau nggak lulus ya harus ngulang lagi di bangkunya. Jadi masih di SMA atau di SMK dan harus mengulang lagi 1 tahun. Jadi yang sudah lulus baru bisa mengikuti atau bisa diterima di PTN. Yang kedua, memiliki akun di LTMPT. Nah, jadi
Apa tadi LMPT itu lembaga tes masuk perguruan tinggi, LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah itu yang ke persyaratan yang kedua. Yang ketiga, lulus SNMPTN 2021. Kalau nggak lulus, ikuti jalur yang lain ya guys ya. Jadi nggak usah khawatir, dicoba terus. Yang keempat, lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. Lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. Oke, nanti ini masalah jadwal nanti saya bacakan di terakhir. Nah, pilihan program studi ini untuk yang di UIN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi pilihan duanya itu bisa dua-duanya di 1 PTN ataupun misalkan di UIN yang satunya di UNJ atau di mana itu, atau di UI bisa, atau di UIN semuanya juga bisa. Itu yang pertama. 2, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jadi kalau kuliahnya atau SMA-nya di Tangerang Selatan, berarti salah satunya, kalau misalkan ini pilihan yang satunya bukan di 1 perguruan tinggi, jadi misalkan di UIN, di UIN 1, kemudian boleh yang lain di luar. Jadi harus yang siswa-siswa yang tinggal di Tangsel harus memilih salah satu di provinsi. Ada UIN Jakarta, ada UIN Serang atau Banten, dan yang lain-lain. Oke, yang ketiga, jika memilih 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Yang satunya boleh dimanapun. Yang keempat, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Oke, nah ini tentang kelompok atau program studi yang UIN ikutkan di program SNMPTN. Nah, ada 2 kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Soshum. Ini yang di UIN, untuk di UIN. Kelompok yang di Saintek ada pertama program biologi, farmasi, fisika, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, kimia, matematika, pendidikan dokter, pendidikan kimia, pendidikan matematika, sistem informasi, sosial ekonomi, pertanian, dan agribisnis, teknik informatika, teknik pertambangan. Itu ada 14 bidang studi, program studi. Kemudian ada di kelompok yang kedua, kelompok Soshum, sosial dan hukum, ada 1 akuntansi, kemudian bahasa dan sastra Inggris, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu perpustakaan, ilmu politik, jurnalistik, kesejahteraan sosial, manajemen, psikologi, dan sosiologi. Jadi ada 12 program studi. Nah, ini kita masuk ke itu 2 kelompok program studinya, kelompok Saintek dan kelompok Soshum. Kawan-kawan sekali lagi bisa kunjungi lebih jelasnya di di halamannya, halaman website UIN Jakarta. Apa sih kapan dan gimana prosesnya? Nah, ini SNMPTN waktu registrasinya dimulai pada tanggal 4 Januari sampai dengan
tanggal 1 Februari 2021. Yang kedua, penetapan siswa eligible oleh sekolah, yaitu pada tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari. Yang ketiga, pengisian PDSS, pangkalan data siswa sekolah, dimulai pada 11 Januari sampai dengan 08 Februari 2021. Pendaftaran SNMPTN siswa dimulai tanggal 15 sampai dengan 24 Februari 2021. Nah, ini ada catatan seluruh kegiatan di atas pada tanggal berakhirnya dibatasi sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah proses pendaftaran sudah selesai semua, seleksi sudah selesai, maka ada pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2021. Jadi 22 Maret itu teman-teman sudah tahu apakah lolos di SNMPTN atau tidak. Verifikasi rapot tentatif, pengisian UKT tentatif, pengumuman UKT tentatif, klarifikasi UKT tentatif, pengumuman hasil klarifikasi UKT tentatif, daftar ulang tentatif, PPAK atau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tentatif, dan awal perkuliahan juga tentatif. Nah, itu kawan-kawan semua untuk SNMPTN yang ini sudah hampir selesai ya ininya, waktunya untuk pendaftaran. Jadi sekarang ini sudah tanggal 25, jadi sudah tinggal berapa hari lagi. Teman-teman manfaatkan sisa waktu yang ada, yang belum mendaftar segera mendaftar supaya tidak kelewat kesempatan pertamanya di SNMPTN ini. Baik, itu tentang SNMPTN. Nanti kita bincang-bincang kembali tentang SPAN, PTKIN dan yang lain-lain sampai mandiri di video yang akan datang. Selamat berjuang, semangat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.